Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penanganan masalah penurunan pendapatan PT Garuda Food di masa pandemi dengan anggota Muhammad Yasmi Arif NIM 156, Rifki Atarwaryana NIM 161, Duyana Pratiwi NIM 167, dan saya Vin Kaulina NIM 168. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Garuda Food dirintis pada tahun 79 dengan produk utama pada saat itu adalah berbahan baku kacang. Perusahaan ini berdiri pada tahun 94 di Pati, Jawa Tengah. Sejarah PT Garuda Food biasa dikenal dengan Garuda Food adalah perusahaan makanan dan minuman di Indonesia yang dimiliki oleh perusahaan grup yaitu PT Tudung. Perjalanan PT Garuda Food dimulai dari PT Tudung, sebuah bisnis tepung tapioka yang didirikan pada tahun 58 di Pati, Jawa Tengah. Pada tahun 79, PT Tudung berubah nama menjadi PT Tudung Putra Jaya. Pendiri perusahaan tersebut adalah Mendiang Dalmoptro, mantan pejuang yang memutuskan untuk mengejar karir di dunia. Pada awal 87, PT Tudung Putra Jaya memulai penjualan produk kacang tanah dengan merek kacang garing Garuda yang kemudian dikenal sebagai kacang Garuda. Visi misi PT Garuda Food yaitu visi memuaskan konsumen melalui produk-produk makanan dan minuman yang inovatif, dan memiliki misi kami adalah perusahaan yang membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip saling menumbuh kembangkan. Selanjutnya bidang kegiatan perusahaan. Bidang kegiatan PT Garuda Food merupakan perusahaan yang berjalan di bidang makanan ringan dan minuman dengan produk berupa olahan dari kacang, coklat, biskuit, dan susu. PT Garuda Food mulai usahanya secara komersial pada tahun 1994. Untuk saat ini, Garuda Food memproduksi dan menjual produk di bawah 5 merek, yaitu Garuda, Geri, Coklatos, Leo, dan Klevo. Selanjutnya kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi secara nasional dilakukan Garuda Food dengan menjual produk-produknya melalui PT Sinar Niaga Sejahtera atau SNS ke seluruh pelosok Indonesia. PT Sinar Niaga Sejahtera merupakan entitas anak perusahaan Garuda Food. Jalur distribusi yang dimiliki SNS berkonsentrasi terhadap pendistribusian produk yang terdiri dari general trade, modern trade, dan institusi. SNS juga memiliki sistem teknologi informasi yang terintegrasi dari proses pemesanan oleh pelanggan sampai dengan pengelolaan rantai pasokan dan logistik. Untuk distribusi secara internasional, Garuda Food saat ini telah melakukan penjualan ekspor ke lebih dari 20 negara dengan fokus pada negara-negara ASEAN seperti Cina dan India. Permasalahan yang pertama yaitu permasalahan gaji karyawan berpengaruh atau tidak terhadap produksi kerja pada PT Garuda Food. Gaji karyawan merupakan suatu hal yang vital dalam keberlanjutan perusahaan. Begitu halnya yang terjadi di PT Garuda Food. Perusahaan menyadari seiring semakin tingginya ekonomi saat ini, perusahaan perlu untuk memberikan perhatian terhadap karyawan, terutama di bidang gaji dan produktivitas. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan usaha demi tercapainya laba yang optimum serta pengembangan perusahaan. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, perusahaan harus memperhatikan sumber daya manusia yaitu karyawan. Jadi permasalahan yang kami ambil yaitu penurunan pendapatan PT Garuda Food selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 terjadi di akhir tahun 2019 sehingga mempengaruhi berbagai sektor,
Banyak industri yang mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pandemi tersebut. Salah satu sektor yang terdampak yaitu industri makanan dan minuman. PT Garuda Food merupakan salah satu perusahaan yang merasakan dampak adanya COVID-19. Pada periode Juni 2020 tercatat bahwa keuangan perusahaan PT Garuda Food mengalami penurunan penjualan bersih sebesar 8,38% menjadi 3.914 miliar rupiah dari periode sebelumnya sebesar 4.270 miliar rupiah, sedangkan laba bersih terkoreksi 49,27% menjadi 115 miliar rupiah dari periode Juni tahun lalu 229 miliar rupiah. Total aset tumbuh 8% atau sebesar 5.468 miliar rupiah yang terdiri atas total liabilitas sebesar 2.874 miliar dan total ekuitas sebesar 2.594 miliar rupiah. Penurunan pendapatan PT Garuda Food tersebut salah satunya disebabkan akibat kendala dari satu lalu lintas dagang antar negara. Prinsip perusahaan. Prinsip yang digunakan oleh PT Garuda Food yaitu prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Yang pertama yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan pendirian. Selanjutnya yaitu etika perusahaan, menggunakan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dalam berinteraksi dan mengelola lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu harus memiliki sifat yang profesional, loyalitas, berkomitmen, dan integritas. Selanjutnya adalah tahapan pemecahan masalah. Untuk yang pertama, merubah strategi pemasaran. Strategi merupakan sebuah pemikiran yang dapat digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dengan efektif dan efisien. Dikarenakan daya beli konsumen menurun akibat pandemi, strategi digital menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Di masa pandemi, masyarakat tidak menjumpai promosi-promosi yang diluncurkan di tempat umum. Solusinya, perusahaan akan meluncurkan promosi produk dengan konsep digital agar orang mengetahui apa yang ditawarkan perusahaan secara detail. Membuat terobosan baru seperti menselaraskan produk, segmentasi, dan pangsa pasar dengan situasi pandemi dan membuat produk yang menjadi kebutuhan di masa pandemi. Untuk yang kedua, itu adalah meminimalisir pengeluaran perusahaan. Krisis moneter berdampak kepada semua pihak. Perusahaan perlu meminimalisir pengeluaran dengan cara mengistirahatkan sebagian pekerja dan mengurangi jumlah produksi. Hal ini akan menjaga keuangan perusahaan tetap stabil untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Efisiensi kegiatan juga dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisir pengeluaran. Yang ketiga ada memberikan fasilitas kerja yang nyaman. Menyediakan tempat kerja yang nyaman dan aman bagi karyawan agar dapat bekerja dengan prima di masa pandemi juga penting. Hal ini dapat menjadi sebuah edukasi dan motivasi bagi karyawan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan di lingkungan karyawan itu sendiri. Yang keempat, ada memperluas relasi dengan perusahaan lain. Berkolaborasi untuk menciptakan produk yang inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat sangat tepat dilakukan oleh sebuah perusahaan. Saat pandemi, masyarakat banyak yang membutuhkan sesuatu yang dapat menjaga kesehatan mereka. Dalam hal ini, PT Garuda Food telah melakukan kolaborasi dengan beberapa perusahaan sejenis seperti joint venture Suntory, Falcon, Berry Klebout, General Mills, dan PT Mulia Bogaraya Tbk. Selanjutnya, kesimpulannya, PT Garuda Food merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Sebuah perusahaan tidak bisa lepas dari permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal. Topik permasalahan yang diambil pada laporan ini adalah penurunan pendapatan PT Garuda Food selama pandemi. Untuk memecahkan masalah tersebut, PT Garuda Food membuat sebuah
rancangan berupa yang pertama, merubah strategi pemasaran, yaitu dengan melakukan promosi produk berkonsep digital. Yang kedua, meminimalisir pengeluaran perusahaan. Yang ketiga, memberikan fasilitas kerja yang nyaman. Dan yang keempat, memperluas relasi dengan perusahaan lain. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.